Hai, selamat datang di Lihat Sedikit. Kali ini kita akan membahas ubi kayu atau singkong. Oke, let's check it out. Sampai saat ini, ubi kayu masih digunakan sebagai bahan makanan pokok oleh sebagian masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan, masyarakat golongan menengah ke atas umumnya mengkonsumsi ubi kayu hanya sebagai cemilan saja. Namun, terlepas dari itu, ubi ternyata kayu. Oh, kayu, ya betul kayu. Bukan begitu. Namun, terlepas dari itu, ubi kayu ternyata memiliki segudang manfaat yang baik untuk tubuh, bahkan lebih baik dari nasi putih yang memiliki indeks glikemik tinggi dan serat rendah. Nah, mari kita lihat kandungan gizi dan fungsional ubi kayu. Yang pertama, kandungan gizi. 1. Kadar gizi makro, kecuali protein dan makro tinggi, terdapat di ubi kayu, sehingga jumlah penderita anemia dan kekurangan vitamin A dan C pada masyarakat yang mengkonsumsi ubi kayu cenderung sangat rendah. Yang kedua, daun ubi kayu yang muda dapat digunakan sebagai sayuran berkadar makro tinggi dan lebih proporsional dibandingkan dengan sayuran lainnya. Yang ketiga, kadar glikemik dalam darah ketika mengkonsumsi ubi kayu dapat dalam tingkat yang rendah. Yang keempat, kadar serat pangan pada ubi kayu adalah tinggi. Yang kelima, dalam usus atau lambung, ubi kayu dapat berpotensi menjadi probiotik. Namun, di samping itu, ubi kayu memiliki kelemahan-kelemahan. Yang pertama, lemah terhadap tatapan si doi. Waduh, tatapan si doi. Saya juga gitu ya. Oke. Bukan begitu. Yang pertama, kadar protein ubi rendah, namun tetap dapat ditutupi dengan makanan sumber protein lain seperti putih telur, dada ayam tanpa kulit, tempe, tahu, daging sapi, dan lain sebagainya. Yang kedua, termasuk pangan inferior berkonotasi strata sosial rendah. Sosial rendah. Suka direndahkan si ubi. Tidak hadir. Namun, walaupun begitu, perhatian masyarakat terhadap ubi kayu ternyata bisa meningkat, guys. Terutama berkaitan dengan potensi sebagai pangan fungsional yang memberi dampak positif terhadap kesehatan. Akhirnya nyadar juga. Semangat dong, ubi! Keunggulan sifat fungsional ubi kayu sebagai sumber karbohidrat terletak pada serat pangannya, daya cerna pati, dan indeks glikemiknya. Pangan fungsional adalah pangan yang mengandung komponen bioaktif yang memberi efek fisiologis multifungsi bagi tubuh, antara lain memperkuat daya tahan tubuh, memperkuat imajinasi. Gak mungkin itu, Om. Emang nikotin? Bukan. Mengatur ritme kondisi fisik, memperlambat penuaan, dan membantu mencegah penyakit kudis. Bukan begitu. Maksudnya, mencegah penyakit degeneratif. Ya. Serat termasuk zat yang ampuh memerangi kanker serta menjaga kolesterol dan gula darah agar tetap dalam kadar normal dan tidak impoten. Sifat fungsional ubi kayu sebagai sumber karbohidrat terletak pada kandungan serat pangan, daya cerna pati, indeks glikemik. Serat pangan berbentuk karbohidrat kompleks dan banyak terdapat di dinding sel tumbuhan. Serat pangan tidak dapat dicerna dan diserap saluran pipa got. Kok saluran pipa got? Oleh saluran pencernaan manusia, tetapi memiliki fungsi yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan, yaitu menjaga berbagai penyakit dan sebagai komponen penting dalam terapi gizi. Komponen tersebut meliputi polisakarida yang tidak dapat dicerna, seperti selulosa, hemiselulosa, oligosakarida, pektin, guan, dan waxes. Kadar serat pangan ubi kayu lebih tinggi dibandingkan dengan kadar serat beras. Kandungan serat pangan total ubi kayu adalah 6,97%, tepungnya 13,41%, dan patinya 11,6%. Sedangkan beras hanya memiliki serat berkisar antara 4,07% sampai dengan
6,62%. Sehingga ubi kayu merupakan pangan dengan sumber karbohidrat yang kaya akan serat pangan serta memiliki keunggulan secara fungsional lebih baik daripada beras. Waduh, menang banyak nih ubi. Ya, betul. Ubi kayu juga dapat memperlambat kecepatan pencernaan di dalam usus, memberikan rasa kenyang yang lebih lama, dan memperlambat kemunculan glukosa darah. Baik itu untuk gula cintamu, gula cintamu. Untuk gula darahmu, ya betul. Sehingga insulin yang dibutuhkan untuk mentransfer glukosa ke dalam darah diubah menjadi energi semakin sedikit. Fungsi tersebut sangat dibutuhkan oleh penderita diabetes. Dengan demikian, penggunaan ubi kayu sebagai bahan pangan lebih baik dari beras. Menang lagi. Indeks glikemik. Ubi kayu dan aneka umbi lainnya dapat mengendalikan kadar gula darah. Pengendalian kadar gula darah tidak hanya untuk penderita diabetes, tetapi untuk semua orang, termasuk atlet. Tonton aja channelnya Ade Rai. Dia pasti berotot. Bukan itu. Dia selalu memperhatikan indeks glikemik makanannya. Terus, kenapa bisa berotot? Saya tanyakan dulu. Adek, ya bang, gimana? Sedang latihan gym. Oh, Ade sedang latihan gym dan tidak boleh diganggu. Nanti saya di Smackdown, oke? Dengan demikian, aneka umbi merupakan komunitas sumber karbohidrat yang sesuai dengan kondisi penderita diabetes dan manusia. Kalau Hulk tidak bisa. Kesimpulan, ubi kayu merupakan pangan utama setelah padi dan jagung. Komunitas ini telah dimanfaatkan sejak lama sebagai bahan pangan fungsional. Kandungan serat ubi kayu sangat baik untuk kesehatan. Serat pangan yang memiliki bentuk berupa karbohidrat kompleks sangat penting bagi kesehatan, yaitu mencegah timbulnya berbagai penyakit dan juga sebagai komponen penting dalam terapi gizi. Serat pangan larut berfungsi untuk memperlambat kecepatan pencernaan dalam usus dan memperlambat kemunculan glukosa darah, sehingga insulin yang dibutuhkan untuk mentransfer uang dari saldo bank, bukan begitu, sehingga insulin yang dibutuhkan untuk mentransfer glukosa ke dalam sel-sel tubuh dapat diubah menjadi energi dengan takaran yang tidak terlalu berlebihan. Komposisi seperti ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Oh ya, manusia. Kenapa nggak sispanse ya? Ya, sispanse juga. Indeks glikemik ubi kayu dapat mengendalikan kadar gula darah, sehingga dengan demikian ubi kayu merupakan sumber karbohidrat yang sesuai bagi penderita diabetes. Bahkan, ubi kayu yang memiliki rasa pahit terasa tidak manis. Waduh, kamu stop. Bahkan, ubi kayu memiliki rasa yang pahit, disinyalir dapat menyembuhkan tumor dan kanker. Oleh sebab itu, silakan konsumsi ubi kayu. Ya, itu terserah saya. Terima kasih sudah datang dan berkunjung di channel YouTube saya. Sampai jumpa di lain waktu dan silakan menerapkan pola hidup sehat untuk hidup yang lebih baik.